Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari bab muamalah dari fikih al-muyassar dan kita sampai pada pembahasan al-hajr. Al-hajr. Apa al-hajr itu? Al-hajr arti menurut bahasa adalah larangan. Dihajar berarti dilarang. Sempat rame di Indonesia pembahasan dan masalah hajar. Beda hajar dengan hajar. Kalau hajar itu isolir. Dihajar, diisolir. Dihajar, dijauhi, tidak disapa, tidak mengucapkan salam kepadanya. Nah itu namanya dihajar, diisolir ya. Nah itu juga dibahas di dalam Islam dan itu secara umum bahasannya adalah manhaj. Adapun di dalam bab muamalah ada hajar pakai hak. Pakai hak. Kalau hajar pakai hak, kalau ini pakai hak. Hajar. Apa hajar itu? Larangan. Itu arti aslinya. Adapun yang dimaksud hajar dalam syariat Islam dalam bab muamalah adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Larangan pada orang untuk menggunakan hartanya. Syariat melarang orang untuk menggunakan hartanya. Itu disebut dengan hajar. Lah, bagaimana syariat melarang orang untuk menggunakan hartanya? Ya karena ada sebab tertentu dan tentu ada yang diperintah untuk mengendalikan. Misalnya hakim atau misalnya orang tua. Nah itu diamanahi oleh Islam agar menjaga hartanya anak yatim dan anak yatim itu dilarang menggunakan hartanya. Kenapa? Karena sebab-sebab tertentu nanti akan kita bahas. Nah karena itu makna hajar di dalam fikih muamalah adalah larangan orang untuk menggunakan hartanya. Jadi orang punya harta terus dia dilarang untuk menggunakan hartanya. Dan ada aturannya yang dijelaskan oleh Islam. Itu menunjukkan kesempurnaan Islam, menunjukkan kasih sayang syariat ini kepada kaumnya. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik, maka Allah SWT atau syariat Islam memberikan arahan bahwa ada yang diamanahi, kemudian pemiliknya tidak boleh sampai ketentuan yang ditentukan dalam Islam tidak boleh menggunakan hartanya. Bukan berarti hartanya dirampas, enggak, bahkan dijaga supaya tetap hartanya itu bermanfaat untuknya. Nah,
Karena itu maka kita fahami bersama pembahasan tentang hajar di dalam Islam ini. Jadi kesimpulannya, definisi atau makna daripada hajar di dalam Islam dalam bab muamalah adalah seseorang dilarang untuk menggunakan hartanya. Dan sebelum kita bahas siapa saja orang yang dilarang menggunakan hartanya, kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW dulu, supaya kita betul-betul mantap bahwa ini pembahasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan dan kebaikan orang-orang yang punya harta dan dia belum bisa menggunakan hartanya dengan baik. Qala Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kau serahkan harta itu kepada orang-orang yang kurang akal, yang mana Allah telah mengamanahkan kepadamu untuk menjaga harta itu. Nah ya, jadi misal orang meninggal, hartanya banyak, punya anak yatim. Anak yatim dapat warisan cukup banyak. Umurnya berapa? Umurnya 10 tahun atau kurang dari itu atau lebih sedikit daripada itu, belum bisa menggunakan harta yang besar. Nah, maka ada yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang hartanya, dan Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kau serahkan harta itu kepada orang-orang yang kurang akal, kepada pemiliknya yang kurang akal, karena sementara kamu diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wali yang menjaga harta itu, untuk ngurusi harta itu. Nah itu. Nah, karena itu maka kenapa tidak boleh dikasihkan? Kan itu hartanya dia sendiri meskipun dia masih kecil. Nah, dia masih belum la yuhsinu tasarruf, masih belum bisa menggunakan hartanya dengan baik. Nanti kalau dia serahkan, dia pegang uang misalnya 50 juta. Oh, beli sepeda bagus ya, sepeda ontel berapa? 50 juta. Oh lah ya, rugi gitu. Dan akhirnya hartanya hilang begitu saja. Nah, karena itu maka tidak boleh diserahkan kepada orang yang kurang akal di dalam menggunakan harta mereka. Kenapa? Biar dijaga dulu oleh siapa yang diamanahi, yang amanah untuk diamanahi menjaga harta itu. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu apabila sudah balik, sudah ada pikiran untuk nikah. Ini sudah mencapai usia untuk mau nikah. Oh, dia anak yatim, punya harta banyak, gitu. Punya harta banyak, tapi hartanya tidak diserahkan kepadanya. Kenapa? Karena dia masih kecil. Terus tambah besar, sudah akhirnya balik tambah besar lagi, akhirnya wah, kalau usia segitu bisa itu nikah, bisa gitu, nikah. Lah kalau bisa nikah berarti bisa bertanggung jawab dan bisa mengurus harta, harusnya begitu. Nah, sebelum sampai pada tingkatan itu, wabtalul yatama, uji dulu anak yatim yang di bawah pengasuhan kalian itu. Hatta idza balagun nikah, sehingga apabila ia sudah layak untuk nikah, fa in anastum minhum rusyda, jika kamu mendapati anak yatim itu, jika kamu memahami anak yatim itu, mengetahuinya bahwa wah, dia sudah betul-betul punya kemampuan. Rusyd itu artinya hidayah, bisa menjalankan sesuai kemaslahatan di dalam masalah hartanya. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum,
serahkan hartanya kepadanya. Kenapa? Dia sudah pandai. Kalau kamu diuji, ternyata wah sudah sangat bagus, luar biasa. Apa yang membawa manfaat untuknya besar, dia beli dan akhirnya dengan beli itu dia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Apa yang menguntungkannya dibeli dan dijual akhirnya dapat keuntungan, berkembang. Nah jadi gitu. Nah barang dia ditawar orang tidak diberikan, kenapa? Karena kalau diberikan dengan harga itu rugi dan harta ini tetap akan menjadi lebih baik utuh daripada dibeli orang di bawah harga. Nah intinya bahwa fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian sudah mengetahui anak yatim itu betul-betul sesuai dengan petunjuk di dalam menggunakan apa yang ia punya, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan hartanya kepadanya. Surat An-Nisa ayat 6. Fadalat hadhil ayat ala jawazil hajri ala safih wal yatim wa man fi ma'nahuma. Ayat di atas menunjukkan bahwa boleh dan bahkan disyariatkan menghajar. Hajar tadi apa? Melarang menggunakan hartanya. Menghajar anak yatim dan orang yang kurang akal gitu, untuk menggunakan hartanya supaya tidak memadorotkannya berupa hartanya nanti hilang atau hartanya nanti akhirnya dibelikan hal-hal yang tidak bermanfaat atau digunakan untuk yang haram, untuk bermain ya. Nah, dibolehkan menghajar anak yatim atau anak yang kurang akal, bahkan nggak sekedar dibolehkan, disyariatkan waman fi ma'nahuma, dan juga difahami oleh ulama ahlu sunnah itu orang-orang yang maknanya semisal dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akal. Contohnya seperti apa? Kal majnun, seperti orang gila ya. Wah dia gila kenapa? Nggak tahu, entah kesurupan gitu, kesurupan terus kadang sadar, kadang kambuh, kadang sadar. Nah kalau lagi nggak sadar, oh hartanya itu dibagi-bagi ke orang. Tapi begitu sadar, loh mana uang saya, mana barang saya. Nah misalnya gitu. Nah diketahui kayak gitu, maka harus ada yang amanah, diamanai barang-barangnya dan tidak boleh digunakan oleh dia. Nah kecuali sebatas hal yang membawa kemaslahatannya. Itu li'alla tata'arradha lidh-dhaya'i wal fasad, supaya hartanya tidak hilang dan tidak rusak. Itu fala tudfa'u ilaihim, maka tidak diserahkan hartanya illa idza tahaqqaqa rushduhum, kecuali jika sudah nyata bahwa akalnya kembali sempurna. Walil wali ayyatasarrafa fi amwalihim, dan yang diamanahi dipersilahkan menggunakan hartanya idza ta'atil maslahatu lidzalik, apabila nyata-nyata maslahat untuk harta yang dia jaga atau untuk kemaslahat, nyata-nyata untuk kemaslahatan pemiliknya. Digunakan untuk beli pakaian, kenapa? Karena pakaiannya sudah pada rusak. Nah apa-apa, yang belikan adalah yang diamanahi. Nah jadi kayak gitu. Oh itu anak kecil, sekarang umurnya mulai umur 8 tahun. Dibelikan sepeda buat dia dari hartanya sendiri. Tidak apa-apa, kenapa? Itu maslahat baginya. Nah supaya dia akhirnya pergi ke masjid umur 8 tahun, pergi ke sekolahnya itu naik sepeda. Nah jadi itu, nah latihan bagaimana dia bisa motong waktu atau menyingkat waktu apabila itu menjadi kemaslahatannya. Gitu. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hajar. Lalu hajar itu ada dua macam. Anwa'uhu itu, macam hajar itu ada dua macam. Yang pertama al-hajru limaslahatil mahjuri alaihi.
larangan untuk kemaslahatan yang dilarang itu. Apa maksudnya? Hajar tadi kan larangan orang untuk menggunakan hartanya. Nah, yang pertama larangan menggunakan hartanya untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, ini macam yang pertama. Dia punya harta, kenapa tidak boleh dia gunakan sendiri? Nah, untuk kemaslahatan dirinya. Jadi hajar untuk kemaslahatan dirinya. Gitu. Nah, hajar kayak apa itu? Yaitu alas safi. Hajar pada orang yang kurang akal, idiot. Hartanya banyak tapi dia idiot. Mana mungkin idiot kok punya harta banyak? Lola, kalau bapaknya kaya terus meninggal, dia jadi ahli waris. Nah, kan hartanya banyak. Nah, intinya bahwa itu. Atau banyak orang yang ngasih dana. Untuk apa? Untuk dia. Dia anak yatim terus banyak bantuan dari orang-orang, akhirnya kumpul banyak. Nah, kumpul anak yatim umurnya masih 8 tahun, 9 tahun, terus kumpul uang 100 juta. 200 juta misalnya gitu. Nah, ini nggak boleh harta itu diserahkan langsung, tapi hendaknya ada yang betul-betul amanah, dia dipasrahi untuk menjaga harta anak yatim itu. Ya. Nah, jadi as-safi yang intinya yang kurang akal, wal yatim dan anak yatim, waman fi maknahuma dan yang semakna dengannya, gitu. Seperti apa tadi? Yaitu yang gila. Orang gila, baik gilanya karena kesurupan atau karena jatuh terus akalnya itu setengah-setengah, terus kadang sempurna, kadang balik lagi cuma setengah-setengah, atau karena penyakit tertentu terus menyerang ke otaknya, terus akhirnya sering seperti linglung, sering normal. Nah, itu ketika dalam keadaan nggak normal, nah itu menghambur-hamburkan hartanya. Nah, yang diketahui kayak gitu, maka hartanya harus dipegang, diamanahkan kepada orang yang betul-betul terpercaya untuk bisa menjaga kemaslahatan harta tersebut dan menjaga kemaslahatan pemiliknya yang yatim atau kurang akal atau masih kecil atau majnun atau gila tadi itu. Tetap dalilnya adalah firman Allah SWT, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu berikan kepada anak yatim harta yang diamanahkan kepadamu untuk kamu jaga demi kemaslahatan mereka. Nah itu. An-naw'u tsani, macam yang kedua, al-hajru 'alal insani li maslahati ghairihi. Hajar, larangan menggunakan harta, larangan orang menggunakan hartanya, larangan pada orang menggunakan hartanya. Kenapa? Untuk kemaslahatan orang lain. Loh, hartanya sendiri kok tidak boleh digunakan. Oh iya, ini kenapa? Karena ini untuk kemaslahatan orang lain. Kenapa? Ada kaitan dengan orang lain. Nah, kalau dia gunakan memadharatkan orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Kal hajri 'alal muflis. Seperti hajar, larangan orang untuk menggunakan hartanya jika dinyatakan pailit. Pailit, gitu. Bagaimana pailit? Punya hutang banyak orang, terus hartanya sedikit, terus kalau semakin digunakan, wah semakin rugi nih. Kalau diteruskan tambah rugi nih. Nah, sekedar contoh, misalnya orang punya supermarket, hartanya di dalam banyak, tapi kebanyakan itu harta hutang. Atau konsinyasi itu titipan orang, nanti kalau laku bayar gitu. Atau dia hutang untuk, biasanya kalau orang-orang dagang yang kayak gitu-gitu itu banyak harta tapi banyak gitu kulaan yang belum dibayar. Terus keadaan berubah, wah hampir semua orang
kalau beli itu online, padahal biaya operasionalnya sangat besar. Biaya operasionalnya tempatnya sekian, karyawannya sekian, listriknya sekian, gitu. Kebersihannya, biaya kebersihannya sekian, macam-macam. Nah, masukannya sedikit. Wah, ini kalau diterus-teruskan setahun bisa-bisa gitu. Untuk operasional itu senilai barang yang ada. Padahal barang yang ada ini banyak yang hak orang. Terus dinyatakan pailit, terus tidak boleh buka. Loh, kenapa saya tidak boleh buka supermarket saya? Ini kan itu kerjaan saya, milik saya. Ya, kamu punya hutang orang banyak, sekarang keadaan berubah gitu, dan hakim telah memutuskan bahwa kamu pailit. Nah, itu namanya itu hajar, larangan orang menggunakan hartanya. Kenapa? Demi kemaslahatan orang lain. Karena apa? Karena kalau ia tetap menggunakan, orang lain nanti rugi. Bagaimana? Tambah hutangnya tidak ada jatah sama sekali nanti untuk bayar. Itu. Fayamna'u minat tasarrufi fi malihi li'alla yadurra bi ashabid duyun. Maka orang yang pailit itu dilarang menggunakan hartanya supaya piutang itu orang lain yang punya hak yang sedang diutang itu, supaya tidak semakin madharat, tidak kebayar. Wal hajru 'alal maridi maradul maut fi ma zada 'ala thuluthi min malihi li haqqil warathah. Dan orang yang dalam keadaan sakit parah dilarang menggunakan hartanya lebih dari sepertiga untuk kemaslahatan ibadah atau wasiat. Dia sudah dalam keadaan sakit parah, wah itu digunakan atau disedekahkan ke sana, disedekahkan, diwakafkan, diawas segala macam. Tidak boleh melebihi sepertiga. Kenapa? Karena kalau melebihi sepertiga nanti memadorotkan ahli waris. Karena itu tatkala ada sahabat yang sakit keras, kemudian Rasulullah SAW datang menjenguknya, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, harta saya banyak, saya hanya punya anak satu perempuan yang jadi ahli waris, nggak ada siapa-siapa. Apa boleh harta saya sedekahkan 2/3, dan 1/3 buat anak itu sudah sangat banyak? Nggak boleh. Kalau gitu setengah, wahai Rasulullah. Nggak boleh. Kalau gitu saya sedekahkan setengah, nggak boleh saya sedekahkan 1/3, wahai Rasulullah. Nah, lalu kalau 1/3 boleh, dan 1/3 itu adalah yang paling banyak. Nah, berarti orang yang sudah sakit parah tidak boleh, dilarang menggunakan hartanya untuk disedekahkan, untuk diwakafkan, ya, untuk dijadikan amal-amal kebaikan. Tidak boleh melebihi 1/3. Wa kadzalikal 'abdu yuhjaru 'alaihi li haqqi sayyidihi. Budak kalau punya harta, atau budak tidak boleh menggunakan hartanya. Kenapa? Karena di dalam Islam budak dan hartanya itu milik tuannya. Fala yasihhu tasarrufu bi ghairi idzni sayyidihi, maka tidak boleh budak itu menggunakan hartanya tanpa izin tuannya. Kesimpulannya bahwa hajar itu ada 2 macam. Ada hajar, larangan menggunakan harta, larangan menggunakan hartanya sendiri. Kenapa? Untuk kemaslahatan dirinya, yaitu anak kecil, itu anak yang orang yang kurang akal atau orang gila. Nah, itu. Nah, maka tidak boleh menggunakan hartanya. Kalau digunakan yang di atas kewajaran tidak sah, tidak sah gitu. Nah, dan kalau gitu terus bagaimana?
Nah, maka ada yang ditetapkan sebagai wali, diamanahi untuk ngurusin supaya hartanya tetap maslahat untuk pemiliknya, yaitu anak atau yang kurang akal atau yang gila itu. Nah, dan supaya maslahat juga buat anak tersebut. Nah, jadi kemaslahatannya hartanya supaya tetap tidak hilang, kemaslahatan hartanya dan kemaslahatan kembali kepada anaknya. Dan ada macam yang kedua, hajar untuk kemaslahatan orang lain. Orang tidak boleh menggunakan hartanya, kenapa? Demi kemaslahatan orang lain, utamanya adalah orang yang dinyatakan pailit. Yang kedua adalah orang yang sakit parah, tidak boleh melebihi sepertiga menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dan budak yang punya harta tidak boleh menggunakan hartanya tanpa izin tuannya. Itu pembahasan tentang al-hajar, dan semua ini adalah demi kemaslahatan umat Islam, umat manusia. Nah, dan itu menunjukkan kasih sayang Islam terhadap umatnya, sehingga diajarkan atau disyariatkan syariat yang sangat mulia seperti ini. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang juga sangat penting untuk diketahui yang ada kaitannya dengan bab hajar. Yang ada kaitannya dengan bab hajar. Misal, yang pertama, idza ta'addal mahjuru alaihi li sigharihi wa nahwihi. Gitu. Awil majnuni. Gitu. Apabila anak kecil atau orang gila melakukan hal yang melampaui batas sehingga merusak harta atau hak orang lain, maka fa innahu yadhmanu wa yatahammalu ma yatarattabu ala dzalika min gharamah. Maka apabila yang punya hak minta ganti, wajib diganti dari hartanya anak atau hartanya orang gila. Anak kan tidak boleh menggunakan hartanya. Hartanya dijaga sama orang yang sehat demi kemaslahatan. Orang gila tidak boleh menggunakan hartanya. Hartanya dijaga oleh orang yang bertanggung jawab demi kemaslahatan orang gila dan seterusnya. Tapi kalau sampai anak itu anak kecil umurnya 5 tahun, 6 tahun, ya, misalnya sekedar contoh aja, ngelempar kacanya orang pecah, kaca rumah, wah kaca rumah pecah, harganya 1 juta, 2 juta misalnya. Maka jika sahibul bait atau jika yang hartanya dirusak oleh orang gila atau oleh anak kecil, nah itu minta ganti, maka harus diganti dari mana? Dari hartanya orang gila atau dari hartanya anak. Li'anal muta'adda alaihi lam yufrid. Kenapa? Karena orang yang punya rumah tidak salah apa-apa. Nah, terus dia dirugikan, nah maka yang merugikan wajib mengganti. Itu ajaran di dalam Islam. Akan tetapi jika orang itu menyerahkan hartanya kepada orang gila atau kepada anak atau kepada orang yang kurang akal, diserahkan maksudnya bagaimana? Jaga dulu ya. Jaga dulu di sini ya. Nah, ternyata dirusak sama anak itu. Padahal anak itu di bawah umur, atau orang itu kurang akal, atau orang itu sering gila, gitu, sering kumat, gitu. Terus dititipin, jaga dulu ya. Nah, begitu ditinggal, wah ternyata dirusak. Dan ketika rusak bisa senang. Kenapa? Dah ngerti. Kurang akal atau gila. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus bagaimana? Maka tidak wajib mengganti anak kecil atau orang gila itu atau kurang akal dari hartanya. Kenapa? Karena yang salah yang menitipkan. Yang salah yang menitipkan. Kenapa? Orang kayak gitu kok
Titipi anak masih kecil kok disuruh jaga harta sebesar itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, berikutnya, kapan hajar itu diangkat? Kapan larangan menggunakan hartanya sendiri itu diangkat? Yazulul hajru anis saghiri bi amrain. Apabila dihajar, dilarang menggunakan hartanya disebabkan karena umurnya yang masih kecil, maka larangan ini diangkat, hilang, ya, dan hartanya harus diserahkan apabila sudah terpenuhi dua hal. Apa itu? Satu, sudah balik tapi belum cukup, sudah balik, dan yang kedua adalah rushd. Rushd apa? Jadi pikirannya sudah matang untuk menggunakan hartanya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim apabila sudah mulai menginjak usia nikah. Fa in anastum minhum rushdan. Sudah balik, sudah mulai dewasa, kalau kalian jumpai sudah rushd, sudah seperti orang yang punya petunjuk, bisa menggunakan hartanya dengan baik dan maslahat, tidak merugikan dirinya, tidak merugikan hartanya, tidak merugikan orang lain, ya. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau sudah kamu jumpai kayak gitu, maka serahkan. Nah, itu. Apabila dihajar, dilarang menggunakan hartanya disebabkan karena gila, maka apabila sudah sembuh dari gilanya dan sudah diketahui rushd sama ya, jadi sudah sembuh terus gimana, lemes atau sudah sembuh dari gilanya, dan alhamdulillah juga sudah diketahui bahwa pikirannya sudah matang, sudah seperti semula. Nah, itu. Dan yang kelima termasuk yang kelima ini tadi kan sudah kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan, bukan bab khusus tapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah hajar gitu. Yang kelima, jika dihajar itu karena anak yatim, hartanya banyak dan dia yatim. Nah, hartanya dipegang siapa? Siapapun yang ditunjuk yang amanah untuk menjaga hartanya, maka tidak boleh menggunakan harta atau makan harta anak yatim itu dengan cara yang tidak halal, dengan cara menzalimi harta anak yatim. Karena itu Allah SWT berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguh orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sungguh yang ia masukkan itu hakikatnya, yang ia masukkan ke dalam perutnya tatkala ia makan, hakikatnya adalah api, dan ia pasti akan masuk ke dalam neraka karena makan harta anak yatim. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah hajar, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami syariat ini, karena syariat ini sungguh syariat yang sangat agung, sangat memudahkan dan menjadikan umat Islam apabila betul-betul berpegang dengannya menjadi baik dunianya dan menjadi baik akhiratnya. Akhirnya di dunia ini tenang, tentram, bahagia, dan kembali kepada Allah dalam keadaan radhiyatam mardiyah. Semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Semoga kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita semuanya, sengaja maupun tidak kita sengaja, diampuni oleh Allah SWT. Dan semoga kita terus dilindungi oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah sampai kembali kepada Allah dalam keadaan radhiyatam mardiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.